Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan bahas soal-soal UKOP untuk D3 Kebidanan. Sebenarnya apa sih beda soal-soal D3 Kebidanan dengan profesi kebidanan? Nah, perbedaannya berada pada analisa soal. Kalau profesi kebidanan, analisanya lebih mendalam. Sedangkan kalau D3 Kebidanan, analisanya tidak terlalu dalam dan lebih sering menanyakan diagnosa dari kasus. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas soal. Seorang remaja perempuan usia 16 tahun datang ke PMB dengan keluhan terlambat haid sejak 3 minggu yang lalu. Tidak selera makan dan mual. Hasil anamnesis mengatakan sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah dan nadinya normal. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan yang tepat untuk menegakkan diagnosis kasus tersebut? A. Palpasi abdomen, B. Urin protein, C. Urin reduksi, D. Plano test, E. PP test. Pada soal kita tahu bahwa usianya itu adalah 16 tahun, keluhannya sudah tidak haid sejak 3 minggu yang lalu. Pasien juga mengatakan bahwa dia sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya, apa pemeriksaan yang perlu kita lakukan? Jika seseorang itu sudah terlambat haid, maka kita perlu memastikan ia hamil atau tidak. Nah, untuk menentukan seseorang itu hamil atau tidak, perlunya pemeriksaan. Langsung ya, kita bisa jawab, yaitu PP test. Kalau palpasi abdomen itu tidak mungkin, urin protein juga tidak, urin reduksi itu untuk gula darah, plano test tidak ada, adanya adalah PP test. Apa itu PP test? Yaitu plano pregnancy test. Jadi jawabannya adalah E. Soal ketujuh, seorang perempuan usia 22 tahun datang ke PMB mengeluh merasakan nyeri di bagian perut bawah, nyeri hebat saat menstruasi. Hasil pemeriksaan terdapat peradangan pada endometrium yang disebabkan infeksi bakteri pada jaringan. Pertanyaannya, apakah diagnosa kasus di atas? A. Myometritis, B. Endospolitis, C. Parametritis, D. Endometriotis, dan E. Pyelometritis. Nah, jika yang ditanya itu adalah infeksi, maka biasanya kalau di belakangnya itu pasti diagnosanya itu TIS ya, rekan-rekan. Jadi kita bisa lihat di mana peradangan atau infeksinya. Dalam soal dikatakan bahwa peradangannya itu berada di endometrium. Otomatis kita bisa langsung jawab bahwa jawabannya adalah betul, D. Endometriotis. Soal ke-8, seorang perempuan usia 25 tahun datang ke rumah sakit mengeluh terdapat bentil-bentil berisi cairan, lecet pada alat kelamin dan berwarna merah tetapi luka tidak sakit. Menikah 2 tahun yang lalu belum hamil. Hasil pemeriksaan TTV-nya bagus tetapi suhunya 38. Pemeriksaan inspeksi genitalia tampak bintil-bintil berisi cairan. Tanpa ada luka pada alat kelamin dan memerah. Pertanyaannya, apakah diagnosa dalam kasus tersebut? A. Infeksi menular seksual, B. Hepatitis B, C. HIV/AIDS, D. Diabetes mellitus, dan E. TBC. Di dalam soal dikatakan bahwa keluhannya apa? Keluhannya adalah bintil-bintil berisi cairan, lecet pada kelamin, lalu ada luka, dan ketika diinspeksi juga bagian genitalianya itu memerah. Maka diagnosanya apa? Ini pasti adalah infeksi menular seksual. Tetapi infeksi menular seksual dengan ciri-ciri tersebut itu diagnosanya apa? Kita bisa langsung ketemu jawabannya ya, yaitu C. HIV/AIDS. Karena HIV/AIDS ini ciri-cirinya seperti ada bintil, lalu demam tinggi, lalu adanya luka di bagian genitalia, serta ada juga yang sariawannya tidak sembuh-sembuh, berat badannya selalu turun. Nah, hal-hal tersebut artinya dia mengarah kepada HIV. Soal ke-9, seorang remaja putri usia 15 tahun mengatakan tidak mendapatkan haid sudah 2 bulan dan belum menikah. Hasil pemeriksaan TTV-nya normal, tetapi plano tesnya positif. Apa risiko sosial yang mungkin terjadi? A. Aborsi, B. Depresi, C. Broken home,
dia berhenti sekolah, dan E pernikahan dini. Pada soal kita tahu bahwa si remaja ini sudah terlambat haid. Ketika diperiksa planotes ternyata positif, artinya ia hamil dan ia belum menikah. Resiko sosialnya apa? Resiko sosial ini artinya adalah dampak yang akan ditimbulkan di luar dirinya atau dampak sosial yang akan terjadi jika ia mengalami hal tersebut. Kalau aborsi tidak, karena itu ke dalam dirinya, depresi juga tidak, broken home juga tidak, pernikahan dini juga tidak. Maka jawabannya adalah D, berhenti sekolah. Ini merupakan masalah sosial yang akan dihadapi perempuan jika dia hamil di luar nikah. Yang ke-10, seorang perempuan usia 39 tahun, G2P1A0H1, hamil 32 minggu, datang ke PMB dengan keluhan janin kurang bergerak sejak 7 hari yang lalu. Ibu sering pusing, keluar flek kecoklatan, dan nyeri ari-ari. Ibu sering merokok dan minum alkohol. Hasil pemeriksaan KTP-nya normal semuanya, dan pemeriksaan DDD-nya tidak ditemukan. Diagnosa pada kasus ini adalah A. Kehamilan ektopik, B. Kehamilan mulai hidatidosa, C. Abortus incomplete, D. IUGR, dan E. IUFD. Pada soal kita bisa tahu bahwa ini kehamilannya 32 minggu, janinnya sudah tidak bergerak sejak 7 hari yang lalu. Ketika diperiksa ternyata DJJ-nya sudah tidak ditemukan. Kebiasaan ibu yaitu sering merokok dan minum alkohol. Nah, diagnosanya apa? Kalau kehamilan ektopik, kehamilan mulai hidatidosa, lalu abortus incomplete, ini merupakan kasus TM1, yaitu usia di bawah 20 minggu. Nah, sedangkan IUGR artinya adalah perkembangan terlambat. Sedangkan IUFD artinya adalah intrauterine fetal death, di mana kehamilannya sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, sekian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia untuk dapetin pembahasan-pembahasan soal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.